Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Ester Ujianti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi ramalan jualan menggunakan analisis regresi. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada materi ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari ramalan jualan. Menurut Navarin 2018, halaman 96, ramalan jualan atau self-forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui juga pengertian dari analisis regresi. Menurut Ningsi dan Dukalang, analisis regresi itu merupakan salah satu analisis data yang digunakan dalam statistika untuk melakukan peramalan maupun mengkaji hubungan antara variabel. Sedangkan, menurut Navarin, analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis regresi merupakan metode analisis data kuantitatif dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan serta besarnya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya dan untuk melakukan peramalan terhadap suatu kejadian berdasarkan perubahan variabel tertentu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari analisis regresi? Jadi, tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan sebuah variabel bebas dengan beberapa variabel tak bebas dan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara keduanya. Nah, bila dalam analisisnya hanya melibatkan sebuah variabel bebas, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Sementara, apabila analisisnya melibatkan lebih dari satu variabel bebas, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Kemudian, jenis-jenis analisis regresi. Jenis-jenis analisis regresi yaitu, yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat atau Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Contoh penggunaan regresi linear sederhana itu yang pertama, pengaruh jumlah pupuk terhadap produksi pertanian. Yang kedua, pengaruh daya beli masyarakat terhadap hasil penjualan saham. Yang ketiga, pengaruh penghasil terhadap tingkat inflasi. 4. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli pelanggan. 5. Pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru. 6. Pengaruh lamanya belajar terhadap nilai ujian. 7. Pengaruh IQ terhadap IPK. 8. Pengaruh berat badan terhadap tekanan darah. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah contoh analisis regresi sederhana dalam berbagai bidang. Selanjutnya, terdapat alat ukur dalam analisis regresi sederhana. Yang pertama, ada analisis korelasi. Nah, untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat atau Y, maka dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Rumus yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma Y per N. Dengan keterangan, N sama dengan jumlah data yang dianalisis, A adalah nilai konstan, B koefisien regresi. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu koefisien determinan. Koefisien determinan bila diakarkan akan menjadi koefisien korelasi, dan koefisien korelasi bila dikuadratkan akan menjadi koefisien determinan atau R kuadrat.
Koefisien determinan mengukur persentase variabilitas Y yang dapat dijelaskan dengan variabel bebas X. Dalam analisis regresi, koefisien determinan merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X. Rumus koefisien determinan atau R kuadrat yaitu R kuadrat sama dengan A sigma Y ditambah B sigma XY dikurang N Y bar kuadrat per sigma Y kuadrat dikurang N Y bar kuadrat. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan variabel bebas atau X untuk meramalkan variabel terikat atau Y, terlebih dahulu dibuat hipotesis atau anggapan dasar bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang kuat. Nah, dalam merumuskan hipotesis 0 atau H0, harus disertai dengan hipotesis alternatif atau HA, yaitu H0 dibagi E sama dengan 0, berarti X dan Y tidak berkorelasi. HA dibagi E lebih kecil dari 0, berarti X dan Y mempunyai hubungan negatif. HA dibagi E lebih besar dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan positif. HA dibagi E tidak sama dengan 0, maka X dan Y berkorelasi. Nah, bila hasil pengujian ternyata harus menerima H0, berarti X dan Y tidak berkorelasi. Maka, tidak ada gunanya menggunakan regresi Y sama dengan A ditambah BX untuk meramalkan Y. Selanjutnya, jenis-jenis analisis regresi. Yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang lebih dari satu. Nah, persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya hingga Bn Xn dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1, B2 hingga Bn, nilai koefisien regresi, X1, X2 hingga Xn merupakan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 dengan keterangan Y itu variabel terikat, A0 konstanta dari Y, A1 dan A2 koefisien regresi parsial, X1 dan X2 dua variabel bebas. Lalu, ada alat ukur dalam analisis regresi berganda, yaitu yang pertama, koefisien korelasi ganda atau R. Untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan variabel terikat atau Y dengan variabel bebas atau X, diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Nilai R yaitu min 1 kecil sama dengan R kecil sama dengan plus 1. Apabila nilai R mendekati plus 1 atau min 1, maka dapat dikatakan bahwa hubungan atau korelasi yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, apabila nilai R mendekati 0, maka hubungan atau korelasi yang terjadi semakin lemah. Alat ukur yang kedua yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Besarnya R kuadrat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y2. Sekian video penjelasan dari saya mengenai materi ramalan jualan mengenai analisis regresi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.